Selamat malam, Dek. Perkenalkan, saya Dr. Hana yang berjaga pada klinik malam ini. Nama Adek Faizan dan umur 14 ya? Iya. Uh, Baik, sekarang saya akan memeriksa jantung Adek. Tapi pemeriksaan ini akan menyebabkan perasaan yang tidak nyaman karena harus membuka atasan baju. Apakah Adek bersedia? Bersedia. Baik. Baik, yang pertama akan saya lakukan adalah mengukur tekanan vena jugularis. Saya akan memposisikan pasien dalam posisi yang nyaman, kemudian menggunakan bantalnya untuk merelaksasi otot sternocleidomastoid. Kemudian pasien saya persilakan untuk menengok ke berlawanan dari arah saya. Dek, tolong. Ya. Kemudian saya akan menginspeksi vena jugularis pada pasien di 1/3 bawah dari leher. Saya akan identifikasi bagian vena jugularis eksternalnya, lalu bagian internalnya, dan dilihat pulsasinya. Apabila tidak teridentifikasi, maka gunakan yang eksternal. Baik, sudah ditemukan. Kemudian lihat di lawan arahnya. Kemudian saya akan mengukur tekanan vena jugularisnya. Saya akan mengidentifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Dek, tolong. Ya. Kemudian saya akan saya letakkan garis segitiganya dan garis vertikalnya dan tegak lurus. Nah, ukuran ini yang didapatkan adalah jarak yang merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi karotis. Saya akan meletakkan kedua jari saya ke arteri karotisnya, lalu sebelah kirinya juga. Baik. Kemudian saya akan menilai trills atau getaran dan bui arteri karotis menggunakan stetoskop dan meletakkan diafragmanya ke arteri karotis. Lakukan pada bagian sebelahnya. Baik. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi arteri brachialis. Tangan pasien akan dirilekskan. Rileks saja ya, Dek. Kemudian saya fleksikan agar lebih rileks lagi. Kemudian saya akan mempalpasi bagian medial dari tendon biceps, dan di sanalah ada arteri brachialis. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan toraks. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah menginspeksi bagian toraks pasien. Sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang baik. Kemudian setelah saya inspeksi, saya akan melakukan palpitasi untuk mengidentifikasi titik maksimum impuls kanan dan kiri. Saya akan meletakkan bantalan-bantalan jari ini untuk mengidentifikasi yang kiri terlebih dahulu ke bagian border aksila, dan dia berada di antara tulang iga 4 dan 5. Dek, tolong buang nafas lalu tahan. Nantinya apabila terasa, maka jari-jari saya akan terangkat. Namun apabila tidak berhasil, pasien dipersilakan untuk membalikan badannya ke arah dekubitus kiri. Dek, tolong posisikan badan miring ke kiri. Nah, nantinya seperti yang tadi dirasakan. Baik. Kemudian saya akan mengidentifikasi titik maksimum impuls kanan
Dia berada di antara tulang iga 3, 4, dan 5 sini, dan dirasakan. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada dada pasien. Perkusi ini akan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari normalnya atau tidak. Saya akan melakukan palpasi dari bagian lateral ke medial, dari border kiri terlebih dahulu. Kemudian saya akan melakukan perkusi di bagian border kanan yang berada di linea sternalis kanan. Lalu border atasnya pada iga kedua juga. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4. Pasien dibaringkan, kemudian saya akan mendengar area katup aorta terlebih dahulu yang berada di atas iga kedua kanan. Saya akan menggunakan diafragmanya. Lalu saya akan mendengar katup pulmoner pada sela iga kedua linea parasternalis kiri. Lalu katup mitral yang berada di sela iga 3 pada linea midclavicularis kiri. Lalu katup tricuspid yang berada di sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoideus. Setelah didengar juga suara dari jantung pasien, tidak ada sistolik murmur. Kemudian saya akan memeriksa kaki pasien untuk mengidentifikasi apakah ada edem atau tidak. Nah, saya akan menekan bagian tibia pasien, dan apabila terdapat edem, maka nantinya akan meninggalkan bekas jari saya. Baik, pemeriksaan selesai.